warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang sudah berhadir. Bapak Budi Rizka, beliau merupakan dosen Universitas Iskandar Muda, sekaligus Direktur Al-Farazi Media Publisher, dan juga Ibu Gebi Mauren Priscilia. Beliau dosen dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, serta penulis sekaligus editor buku, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah bergabung melalui Zoom pada pagi hari ini. Baiklah, perkenalkan saya Lisma Linda, dosen di ISB Aceh dan juga manajer penerbitan dan publikasi yang akan memandu jalannya webinar nasional hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dan pada kegiatan hari ini, yaitu di webinar nasional bertema strategi menulis oleh Al-Farazi Media Publisher. Webinar ini bertujuan untuk memberikan panduan strategis kepada para dosen, peneliti, dan akademis dalam menulis buku ajar yang nantinya akan dipandu langsung oleh ahlinya. Baik, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Itu yang pertama narasumber kita Bapak Budi. Berikut biodata beliau. Budi Rizka merupakan seorang dosen ya di Universitas Iskandar Muda, dan adapun latar belakang pendidikan beliau lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Serambi Mekah, lalu beliau melanjutkan studi di Universitas Negeri Medan, Applied Linguistics, dan sekarang beliau sedang menempuh program doktoral di Universitas Merdeka Malang. Adapun pengalaman beliau mengajar di Universitas Iskandar Muda mulai tahun 2016 hingga sekarang. Kemudian beliau juga Direktur Al-Farazi Media Publisher dari tahun 2023 hingga sekarang. Beliau juga anggota bidang kerjasama antar lembaga Ikatan Kedinasyaratan Muslim Indonesia wilayah Aceh dari tahun 2021 hingga 2026. Beliau juga wakil sekretaris Asosiasi Dosen Indonesia ADI wilayah Aceh dari tahun 2017 hingga 2022. Beliau juga merupakan salah satu pendiri Aceh English Lecturer Association dari tahun 2019 hingga sekarang. Adapun academic experience beliau adalah yang beliau pernah menerima hibah penelitian Kemendikbudristek tahun 2019 dan 2020. Beliau juga peneliti analisis pemetaan UMKM berbasis geografi information system guna meningkatkan pariwisata Kota Sabang. Di Kota Sabang tahun 2022. Beliau juga peneliti studi penguatan klaster bisnis dan UMKM berbasis rumah tangga di Kota Banda Aceh. Beliau juga peneliti kebijakan punya sekolah unggul, suatu kajian persiapan generasi emas di Kota Banda Aceh. Beliau juga reviewer seminar internasional. Selanjutnya juga editor in chief di jurnal internasional, editor in chief jurnal internasional terindeks Copernicus, editor in chief jurnal nasional terindeks DOAS, reviewer jurnal nasional terakreditasi Sinta 4, reviewer jurnal terakreditasi Sinta 4, ada dua di sini ya, ada basis dan inspiring. Beliau juga editor jurnal nasional, banyak ya ternyata, ini sangat banyak, tidak saya bacakan semua. Beliau juga reviewer jurnal internasional berreputasi ya, Scopus 2, editor buku, penulis 4 book chapter. Nah ini tidak saya bacakan semua karena terlalu panjang. Itulah sekilas tentang Pak Budi Rizka.
Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan langsung narasumber untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Oke, kepada Pak Budi saya persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisma Linda dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia hadir pada kegiatan webinar yang kami laksanakan. Uh, Sebelum kita lanjut terkait tentang materi yang ingin saya tampilkan, terlebih dulu saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Uh, Semoga Allah melimpahkan kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian semua. Di sini saya melihat ada beberapa yang memang sudah pernah menulis di buku yang kami terbitkan, seperti ada Ibu Fauziah Nur. Selamat pagi Ibu. Lalu ada Pak Acep. Pak Acep dari Maroke, Pak Acep ya. Halo Pak Acep. Ya, halo Pak. Ya. Selamat datang Pak Asep. Walaupun kita hanya bisa bertemu secara Zoom meeting Pak Asep. Eh, Baik, untuk mempersingkat waktu, eh, mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lain atau yang lebih Bapak Ibu tunggu adalah eh, materi yang ingin disampaikan nanti oleh Bu Gaby Mauren. Eh, Izinkan saya tampilkan materi. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Baik, dalam kesempatan ini saya hanya ingin memperkenalkan apa yang ingin dikembangkan oleh Al-Farazi Media Publisher. Sebenarnya Al-Farazi Media Publisher itu beranjak dari kata-kata seorang penulis besar di Indonesia, yaitu Pramudia Anantatur, bahwa jika kita ingin dikenang oleh orang, eh, dicatat oleh sejarah, maka kita perlu menulis, menyimpan semua ide-ide kita di dalam satu tulisan. Dari situlah kami beranjak untuk membuat sebuah publisher yang dinamai dengan El Farazi Media Publisher. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah menerbitkan bukunya, karya-karyanya di El Farazi Media Publisher, mungkin bertanya-tanya apakah El Farazi Media Publisher itu penerbitan bodong atau memang betul-betul penerbitan yang diakui. Nah, selama ini, El Farazi Media Publisher itu didirikan, memang terlihat baru, itu didirikan 4 Februari 2023 dan telah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham pada tanggal 12 Februari 2023. Nah, El Farazi Media Publisher itu beranjak dari ketentuan pemerintah bahwa diperbolehkannya adanya PT perorangan. Jadi El Farazi Media Publisher itu dibentuk berdasarkan Media PT perorangan yang sudah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham. Nah, setahun kemudian pada tahun 2004 El Farazi Media Publisher juga sudah mengantongi sertifikat anggota IKAPI dari pengurus IKAPI melalui IKAPI di wilayah Aceh. Mungkin Bapak Ibu bisa mengecek nama-nama nomornya. Jadi di IKAPI, jangan nanti ini sebagai pengetahuan saja, jangan nanti Bapak Ibu ingin menerbitkan buku di tempat lain, lalu dia mengatakan bahwa dia berstatus anggota IKAPI, tetapi dia tidak menampilkan nomornya. Itu jangan langsung dipercaya. Atau ada nomornya, lalu Bapak Ibu bisa ngecek di website IKAPI.
Jadi searching aja di Google itu terkait tentang Ikatan Penerbit Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek nomornya. Mungkin karena nomor ini, misalnya Bapak Ibu, nomor ini akan berlaku sampai penerbit itu tutup. Jadi selama penerbit itu ada, nomor ini tetap yang dipakai. Walaupun dia itu berlakunya hanya 2 tahun, lalu nanti diperpanjang, diperpanjang, diperpanjang. Makanya ada beberapa penerbit itu tetap mencantumkan nomornya, tetapi dia tidak lagi termasuk sebagai anggota IKP karena dia hanya berlaku 2 tahun. Sedangkan misalnya di Al-Farazi Media Publisher itu berlaku 30 Juni 2026. Jadi 2026 nanti kami akan memperpanjang lagi untuk 2 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu untuk legalitas kami itu bisa dicek di website, apa di Perpusnas juga boleh. Jadi semua eh, keterkaitan antara El Farazi Media Publisher itu kami tampilkan secara terbuka dan transparan. Nah, Bapak Ibu, apa yang kami berikan di layanan kami itu yang pertama adalah kami menerbitkan beberapa buku, ada buku ajar, referensi, buku penelitian, hasil penelitian, buku chapter, dan monograf. Atau buku non-akademik, ada novel dan antologi. Nah, untuk yang buku, Bapak Ibu bisa melihat yang di samping itu adalah buku terbaru yang kami terbitkan yang masih dalam proses percetakan, yaitu yang berjudul terkait tentang Mualim, Perjuangan Panjang Menuju Kursi Gubernur Aceh. Jadi, buku ini sebenarnya ditulis oleh salah satu dosen di perguruan tinggi di Aceh terkait tentang eh, perjuangan Gubernur Aceh sebelum eh, damai karena konflik dulu di Aceh, sebelum damai, pasca damai, dan saat dia eh, menempuh jalan politik. Jadi semua biografi itu dikeluas di dalam buku ini. Nah, selain dari buku, kami juga memberikan layanan untuk jurnal ilmiah dan pengurusan sertifikat haki. Bapak Ibu, misalnya mau menerbitkan buku di tempat lain atau sudah menerbitkan buku di tempat lain, kami menyediakan layanan untuk mengajukan sertifikat hak kekayaan intelektual. Walaupun itu bukan kami yang terbitkan, kami bisa menerbitkan sertifikat haki itu membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan sertifikat haki. Lalu ada jurnal, Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk penulis. Nah, ini adalah penulis yang pernah menerbitkan buku di tempat kami. Di sini ada dari Provinsi Aceh sendiri, lalu ada Provinsi Sumatera Utara, ada Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan eh, dari Merauke. Salah satunya ada Pak Acep yang saya sapa tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa jurnal yang kami terbitkan juga baru 4, yaitu Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani, Journal of Language Teaching, Linguistics and Literature, lalu ada International Journal of Social Science and Humanities, lalu ada Journal of Medicine and Health. Lah, jurnal yang kami terbitkan itu sudah terindeks Copernicus, Google Scholar, Crossref, Garuda, dan Base. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah sudah ada Sinta? Dari keempat-empat ini belum ada Sinta karena memang kami baru mencetus untuk menerbitkan jurnal. Insya Allah untuk yang jurnal pengabdian, insya Allah tahun depan bisa kita ajukan untuk Sinta. Sebelum itu ada yang tadi Bapak Ibu yang lihat mungkin Bapak Ibu memiliki naskah atau
ide-ide untuk menerbitkan buku, kami sangat mengapresiasi itu untuk menerbitkan di tempat kami. Kami akan memberikan penjelasan yang valid, ya, sejauh yang mana kami ketahui. Misalnya beberapa waktu lalu ada dosen dari Universitas Maliku Saleh yang menanyakan terkait tentang book chapter, apakah itu bisa digunakan sebagai bahan agar pencairan tunjangan kinerja. Karena beberapa bulan ini dosen dari perguruan tinggi negeri mungkin lebih fokus untuk pencairan tunjangan kinerja. Eh, Bapak Ibu, untuk tunjangan kinerja dosen, salah satu item yang bisa digunakan untuk namanya untuk item eh, mutlak 100%, itu adalah salah satunya terkait tentang book chapter. Ah, Namun disyaratkan di dalam Tukin itu book chapter itu harus terindeks database. Tetapi tidak ada penjelasan database yang mana yang harus diindeks. Maka kami kata-kata manis kepada penulis supaya penulisnya mau menerbitkan di tempat kami. Kami tetap akan menjelaskan sejauh mana yang kami ketahui. Jadi saya jelaskan kepada dosen tersebut yang di Universitas Maliku Saleh bahwa kalau database yang dimaksudkan itu adalah Google Scholar atau Google Book, itu kami bisa pastikan bahwa buku yang Bapak Ibu terbitkan nanti itu akan terindeks Google Scholar. Tetapi kalau ada misalnya ada informasi terindeks Sinta itu bisa diindeks buku. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tambahkan di Sinta masing-masing, klaim isi nomor ISBN masing-masing, nanti itu akan keluar. Makanya mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat di Sinta Bapak Ibu di ujungnya itu akan tertulis manual. Itu artinya Bapak Ibu klaimnya secara manual. Jadi buku itu tidak bisa diklaim diindeks oleh Sinta. Yang boleh diindeks adalah Google Scholar atau Google Book. Mungkin ini sebagai tambahan saja, tetapi Bapak Ibu jangan merasa bahwa kami eh, hanya beberapa ide yang kami punya atau beberapa tulisan yang kami punya, tetapi tidak bisa merangkum semua untuk menjadi satu buku. Tidak masalah Bapak Ibu, nanti silakan mengontak kami. Kami akan memfasilitasi untuk menjadikan itu sebagai book chapter. Mungkin Bapak Ibu punya beberapa penulis, lalu kami nanti akan carikan penulis-penulis lainnya untuk bergabung di satu book chapter. Begitu juga terkait tentang jurnal. Bapak Ibu tadi melihat bahwa jurnal yang kami miliki itu hanya ada baru 4 jurnal. Uh, tetapi Bapak Ibu punya ide atau punya komitmen untuk mengelola jurnal yang lain, itu kami akan memfasilitasi untuk menjadikan Bapak Ibu chief editor. Terkait tentang syarat dan ketentuannya itu nanti kita akan bahas di belakang. Eh, untuk menghubungi kami itu boleh melalui Instagram Elfarazi Media atau nomor HP dan email. Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan notifikasi dari kami terkait webinar ini baik melalui WA maupun melalui email. Bapak Ibu nanti bisa mengontak kami. Dan terakhir yang saya lihat bahwa yang mengontak itu adalah Pak Acep. Kebetulan Pak Acep sempat mengirimkan buku ke kami, buku kedua Pak Acep untuk diterbitkan di El Farazi. Itu nanti kami akan coba proses. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin nanti kita lebih perdalam lagi dari sesi pertanyaan, baik
terkait tentang proses penerbitan maupun isi-isi terkait buku ajar seperti apa mungkin akan dijelaskan oleh Bu Gebi nanti atau buku referensi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi atas pemaparan materinya pagi ini. Mohon maaf tadi saya terlempar keluar baru bisa masuk lagi. Nah, sekarang waktu yang ditunggu pemaparan dari pemateri kita tentang bagaimana menulis buku ajar. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau dulu. Izinkan saya untuk membacakan CV-nya. Baik, saya bacakan CV materinya. Nama beliau adalah Gebi Mauren Cecilia SPD M Hum. Halo Kak Gebi, dipanggilnya apa nih? Kak Gebi atau Mauren? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panggilan, banyak orang memanggilnya Gaby, tapi kalau di Unimed saya itu dikenal Maureen. Jadi boleh Bu Gaby, boleh Bu Maureen ya. Ya, Bu. Bu apa Kak? Bu aja ya, lebih formal ya. Baik Bu Gebi, beliau merupakan dosen dari dosen pendidikan bahasa Inggris Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dari tahun 2016 hingga sekarang ya. Beliau merupakan ketua prodi di Pendidikan Bahasa Inggris Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baik, beliau juga memiliki hobi menulis, membaca dan memotret. Adapun prestasi beliau, nah beliau sangat banyak memenangkan hibah nih. Beliau yang salah satunya adalah hibah penelitian dosen pemula 3 tahun ya, 3 tahun 2018, 2019 dan 2020. Selanjutnya beliau juga menangkan hibah penelitian fundamental reguler BIMA Kemendikbudristek pada tahun 2024. Beliau juga menangkan hibah penelitian fundamental juga ya pada tahun 2025. Jadi 2 tahun berturut-turut nih ya. Kemudian beliau juga menulis buku teks yang didanai oleh Kemendikbudristek pada tahun 2018 dan 2019. Beliau juga penulis 30 antologi. Wah, keren nih ya. 8 buku referensi dan 2 novel. Nanti bisa nih sedikit kita sulit-sulit untuk diajarkan gimana nulis novel nih Bu ya. Oke, beliau juga dosen teladan di AMI Award Institut Pendidikan Tapanuli Selatan tahun 2022. Beliau juga dosen dengan kinerja terbaik AMI Award di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Lalu dosen dengan kinerja terbaik AMI Award. Wah, banyak nih prestasinya ya Bu ya. Penulis buku implementasi pendidikan karakter SD SMP Kota Padang Sidampuan. Reviewer di Reviewer Nasional Praktisi Mengajar. Dosen pembimbing lapangan kampus mengajar 7 2024 dan juga 2025. Beliau juga pelatih pembaca nyaring sertifikasi nasional
reviewer internasional. Beliau juga dewan juri di beberapa lomba, banyak sekali. Ini kalau saya baca satu-satu sampai besok nggak selesai nih kayaknya. Baik, uh, ada baiknya kita langsung memanggil Bu Yedi untuk menyampaikan sedikit materi pada hari ini. Baik, untuk Bu Yedi, saya persilahkan. Silakan, Bu. Terima kasih kepada Ibu Lisma Linda yang sudah membacakan CV tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa bertemu hari ini, meskipun dalam virtual, dalam webinar Nasional Strategi Menulis Buku Ajar berbasis RPS dan Riset. Dan tidak lupa, sholawat beriring salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang terhormat, di sini ada Bapak Direktur El Farazi Media Publisher, ada Bapak Budi Rizka. Beliau merupakan teman saya satu angkatan di LTBI, Linguistik Terapan Bahasa Inggris Unimed. Beliau dengan semangatnya yang luar biasa ya di Aceh, dan hari ini beliau kebetulan mengundang saya sebagai narasumber dalam kegiatan kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisma Linda sebagai moderator dan juga Bapak Ibu sebagai peserta webinar hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini menyampaikan materi bukan karena saya lebih hebat atau lebih jago, bukan. Namun karena kebetulan hari ini saya yang diundang ataupun diminta sebagai narasumber ataupun pemateri, maka izinkan saya untuk berbagi pengalaman ataupun sedikit wawasan mengenai bagaimana menulis buku ajar. Jadi untuk itu saya akan menyampaikan materi saya, tapi saya ingin mengawalinya dengan pantun dulu ya, karena tadi salamnya belum nggak kedengaran kencang gitu. Bapak Ali memasang bohlam. Cakep ya. Hati-hati jatuh. Nah, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materinya, saya coba share dulu. Oke. Ini yang jadi operatornya Ibu Lisma atau Pak Budi? Mohon izin. Pak Budi, Bu. Oke. Mohon izin ya, Bro. Oke, kita awali ya materinya. Saya kasih judul Strategi Menulis Buku Ajar. Nah, buku ajar itu, boleh next, Pak? Nah, kita mulai dari definisi yang pertama. Buku ajar itu adalah karya tulis yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, diterbitkan secara resmi, dan disebarluaskan, serta memenuhi standar buku teks sebagai rujukan bagi pengajar, dalam hal ini adalah dosen, dan dapat digunakan bagi mahasiswa agar mampu mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Untuk definisi, saya yakin semua kita di sini pasti sudah tahu lah ya buku ajar itu. Selanjutnya, Pak. Nah, untuk jenis buku sendiri di sini saya akan membahas secara singkat saja. Ada buku referensi, yang mana buku referensi itu merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku membahas bidang ilmu dari ataupun kompetensi si penulis yang dijadikan sebagai rujukan ataupun referensi. Jadi dia lebih luas. Kemudian untuk buku monograf adalah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku dengan substansi pembahasannya itu hanya berfokus pada satu materi saja, ataupun dia bisa merupakan turunan atau konsentrasi dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan kompetensi si penulis juga. Kemudian ada buku diktat. Buku diktat ini keseluruhan bahan ajar suatu mata kuliah ditulis dan disusun oleh pengampu mata kuliah ataupun dosennya, mata kuliah tertentu, tetapi dia tidak disebarluaskan keluar gitu, hanya terbatas pada mahasiswa sebagai peserta kuliah tersebut dan tidak diterbitkan oleh penerbit yang profesional. Lanjut, Pak.
Nah, untuk modul menyerupai buku diktat disajikan tiap bab dan ataupun tiap topik sebagai bagian dari buku ajar juga dan tidak diterbitkan oleh penerbit profesional dan juga tidak disebarluaskan ke khalayak umum. Kemudian ada buku petunjuk praktikum. Ini berisi tentang pedoman ataupun tata cara, bagaimana persiapan, pelaksanaan, analisis ataupun evaluasi mempersiapkan praktikum. Ini biasa kita temui dalam praktikum micro teaching misalnya. Lanjut, Pak. Nah, di sini kalau dari judulnya kan strategi menulis buku ajar berbasis RPS dan riset. Berarti ini jelas sasarannya adalah dosen ataupun pengajar di tingkat perguruan tinggi. Yang mana kita sudah tahu bahwasannya tugas tridharma dalam tridharma dosen itu ada 3 dan yang pertama itu ada di bidang pendidikan. Apa saja tugasnya termasuk merancang rencana pembelajaran, termasuk diantaranya membuat tugas ataupun bahan ajar, yang mana buku ajar inilah yang merupakan salah satu bahan ajarnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap pencapaian belajar mahasiswanya. Selanjutnya, Pak. Nah, kita masuk kepada aspek penulisan buku ajar, yang mana materinya itu dapat berisi 11 poin, tapi bisa juga kurang dari 11 ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa yang wajib ada gitu ya. Nah, untuk secara umum, aspek penulisan buku ajar itu mencakup yang pertama adalah gambaran umum ataupun overview dari materi kita ataupun mata kuliah kita. Kemudian konsep-konsepnya seperti apa, definisi materi, dan sifat-sifat yang dimaksud di sini dengan sifat adalah bagaimana sifat dari materi itu ataupun mata kuliah itu, apakah dia bersifat wajib dan segala macam. Selanjutnya ada isu-isu ataupun rangkuman. Isu-isu mutakhir yang berhubungan dengan materi itu, kemudian rangkumannya, selanjutnya ada ilustrasi, ada contoh, rangkuman, glosarium, kemudian soal-soal pengayaan ataupun pendalaman materi, dan yang terakhir adalah blurb. Blurb ini merupakan sinopsis ataupun deskripsi singkat dari buku tersebut. Itu biasanya kita temukan di sampul belakang dari bukunya nanti kalau misalnya sudah jadi, isinya adalah deskripsi singkat tentang buku tersebut yang bertujuan untuk menarik minat pembaca ataupun menjadi bahan promosi. Isinya bisa tentang deskripsi singkat, testimoni, dan lain-lain. Selanjutnya, Pak. Nah, yang paling penting lagi selain struktur tadi, kita masuk kepada kebaruan. Buku ajar itu tetap saja sama seperti penelitian, dia harus memiliki novelty ataupun kebaruan, yang mana materinya berbasis pada jurnal ilmiah, baik dari aspek kebaruannya, teorinya, konsep, contoh-contoh maupun ilustrasinya. Jadi, untuk referensi-referensi yang kita gunakan dalam materi di buku ajar tersebut, hendaklah mengandung novelty atau kebaruan. Kita mengambil dari referensi jurnal ilmiah yang terbaru, yang kekinian, gitu ya. Kemudian yang C ada akurasi. Akurasi itu ada gambaran umum, konsep, definisi, sifat-sifatnya, isu-isu kontemporer, ilustrasi, dan lain-lain, dan soal-soalnya yang paling penting juga diuraikan secara tepat. Lanjut, Pak. Nah, untuk teknik perujukan ataupun sitasinya kita menggunakan teknik-teknik sitasi yang lazim digunakan, yaitu paraphrasing, summarizing, ataupun wording. Nanti kita sesuaikan saja terhadap gaya yang biasa kita gunakan, tetapi harus disesuaikan juga dengan eh, gaya dari penerbit itu sendiri. Misalnya kalau penerbitnya menginginkan gaya sitasinya adalah bentuk apa ataupun fun cover seperti itu, kita hendaknya menyesuaikan. Jadi di sini saya ulas sedikit saja tentang paraphrasing itu proses mengungkapkan kembali suatu tuturan dari sumber pustaka dengan menambah ekspresi dalam penyampaian suatu gagasan tersebut tanpa mengubah pengertiannya. Yang ini juga saya yakin kita semua sudah melakukan ini paraphrasing ketika kita eh, mengutip ataupun membuat sitasi dalam penelitian ataupun dalam ya itu yang paling sering ya dalam penelitian kita. Selanjutnya uh, kita masuk kepada seperti apa sih penulisan buku ajar berbasis RPS itu. Nah, yang pertama
Karena di sini adalah eh, hampir semuanya saya yakin adalah dosen. Iya kan Pak Budi, pesertanya ya. Yang mana kita sudah Ada selain dosen ada guru dan juga oh, ada satu orang peneliti dari PT Perkebunan Nasional. oke. Oke, tidak mengapa. Terima kasih Pak yang dari perkebunan, peneliti, dan juga Ibu Guru ataupun Bapak yang sudah bersemangat luar biasa mendengarkan materi hari ini. Nanti disesuaikan saja dengan rencana pembelajaran di sekolah. Untuk penulisan buku ajar berbasis RPS, otomatis pertama kita harus memahami dulu RPS itu rencana pembelajaran semester, yang mana setiap dosen, setiap pendidik, pengajar pasti sudah memiliki RPS mata kuliah tertentu. Nah, jadi buku ajar yang akan kita tulis ini berbasis kepada rencana pembelajaran semester mata kuliah tersebut. Jadi penulisan buku ajar berbasis RPS adalah proses menulis ataupun menyusun buku ajar yang mengacu pada rencana pembelajaran semester ataupun RPS yang telah disusun untuk mata kuliah tertentu. Dan buku ajar yang baik akan memuat materi pembelajaran yang relevan, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sebagaimana yang tertuang dalam RPS. Jadi, kalau ditanya bagaimana cara menulis ataupun strategi menulis buku ajar, yang pertama, otomatis yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah RPS-nya. Jadi kan ini sedang libur semester ganjil ya 2025 2020 semester genap ya liburnya. Nah, insya Allah kita akan masuk nanti di bulan September untuk pembelajaran ganjil 2025 2026. RPS di mata kuliah yang akan kita bawakan itu yang harus disiapkan terlebih dahulu, maka kita sudah bisa mulai menyusun buku ajar berbasis RPS tersebut. Oke, lanjut Pak. Langkah-langkah penulisan buku ajar berbasis RPS yang pertama, memahami RPS. Memahami di sini sebenarnya tidak hanya memahami secara harfiah saja, tapi memahami lebih dalam, berarti mulai dari bagaimana menyusun RPS-nya, dimulai tentunya dari memahami mata kuliahnya terlebih dahulu. Memahami mata kuliahnya sesuai dengan kepakaran ataupun bidang ilmu dosen. Selanjutnya, menulis RPS-nya, mengembangkan RPS-nya, menyesuaikan materinya dengan menyusun referensi dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai menyusun kerangka buku. Menyusun kerangka bukunya, kita menurunkan materi yang ada di RPS tersebut. Untuk buku sendiri, kita tahu bahwa susunannya ada pendahuluan, ada inti, dan juga penutup. Ya, nah untuk pendahuluan itu sendiri eh, yang standar misalnya seperti judul, daftar isi, daftar gambar, seperti itu ya. Ada pengantar dari ahli. Pengantar dari ahli ini biasanya sebagai bentuk apresiasi ataupun pandangan terhadap buku tersebut. Selanjutnya ada pengantar dari penulis ataupun prakata. Kemudian setelah masuk ke dalam inti, intinya itu kita sudah mulai menceritakan tentang pendahuluan ataupun overview dari materi pertama pada pertemuan. Kalau misalnya pertemuan pertama di RPS itu kan biasanya perkenalan. Jadi kalau perkenalan ataupun orientasi mata kuliah itu tidak perlu dibuat di di buku ajar, tapi masuk pada materi pertama yang kita bawakan. Nah, di overview ataupun pendahuluannya kita bisa memulai menghantarkan apa itu materi tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berarti dia yang tertuang dalam CPMK. CPMK yang tentu turun dari CPL ataupun capaian lulusan itu. Jadi kita harus fokus ataupun memahami dulu CPMK-nya apa. Kita sesuaikan dengan mata kuliah kita dan kita turunkan ke materinya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu harus jelas. Selanjutnya, baru kita masuk kepada penjelasan materinya. Inilah yang di bagian mengumpulkan dan menyusun materi. Jadi setelah kita sudah membuat RPS, kan otomatis kita sudah tahu materinya. Misalnya ada mata kuliah public speaking misalnya. Untuk mata kuliah public speaking, pertemuan pertama yang dibahas adalah
tentang definisi apa itu public speaking, apa itu karakteristik public speaking, seperti itu misalnya. Jadi kita sudah mulai mengumpulkan dan menyusun materi tentang tujuan pembelajaran di pertemuan pertama yang mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai, menjelaskan, atau apa gitu sesuai dengan CPMK kita tentang apa itu public speaking, apa itu karakteristik public speaking, seperti itu. Dengan menggunakan yang tadi, isu-isu mutakhir, kita ambil dari jurnal nasional ataupun jurnal internasional yang terbaru, seperti itu ya, yang kekinian. Sama seperti ketika kita menulis, agar referensinya itu lebih kekinian dan mengandung novelty. Kemudian kita uraikan secara jelas penjelasannya. Kalau misalnya dalam materi itu apa-apa saja poin yang kita jelaskan nanti ketika di kelas, maka dia tertuang di materi ataupun di penjelasan materinya. Selanjutnya baru kita masuk kepada menyusun latihan dan studi kasus. Otomatis ketika kita sudah menjelaskan materi, setelah itu kita sudah bisa masuk kepada latihan ataupun studi kasus sesuai dengan materi yang dibuat. Kalau misalnya tadi materinya adalah karakteristik public speaking ataupun tentang seni dalam public speaking ataupun di pertemuan-pertemuan berikutnya materinya misalnya teknik 3V dalam public speaking, ada vokal, visual, dan verbal. Kita sudah bisa menyusun latihan dan studi kasus yang merujuk pada materi tersebut untuk mengukur bagaimana pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk kepada rangkuman. Jadi di menyusun latihan dan studi kasus ini kita sudah bisa masuk kepada rangkuman. Kita sudah mulai bisa merangkum penjelasan dalam satu subbab tersebut. Selanjutnya masuk kepada menyusun daftar referensi. Jadi baiknya dalam setiap materi itu, dalam setiap bab kita sudah membuat referensinya. Jadi bukan referensi secara keseluruhan, tetapi referensi per bab. Tapi boleh nggak kalau misalnya referensinya secara keseluruhan? Boleh-boleh saja. Hanya saja lebih baik kalau kita membuat referensinya per bab. Oke, untuk materi karakteristik, materi definisi public speaking, referensinya ada 10 misalnya. Nanti untuk di bab berikutnya, yang seni public speaking ada 5 referensinya. Kemudian kalau untuk di materi 3V dalam public speaking ada 15 misalnya seperti itu. Nah, untuk referensinya tadi silakan menyesuaikan dengan style-style yang apa namanya yang standar ya, yang standar dalam penulisan. Selanjutnya kita merancang desain buku. Nah, untuk ini kita sudah bisa mulai merancang desain bukunya nanti seperti apa. Kemudian melakukan penyuntingan dan revisi. Nah, kalau untuk penyuntingan ini kita bisa sunting dulu sendiri. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu punya teman ataupun sejawat yang memang bisa untuk saling berkolaborasi atau misalnya boleh saling mengkoreksi ataupun kadang-kadang kala apa yang kita lihat tidak terlihat apa yang orang lain lihat tidak terlihat oleh kita gitu misalnya. Nah, tapi kalau yang melakukan penyuntingan dan revisi ini juga ada penerbit yang menyediakan jasa editing misalnya gitu ya. Nah, ini biasa akan dilakukan penyuntingan oleh dari penerbit itu sendiri. Jadi ada editornya yang bisa melihat apa kekurangan dan segala macam gitu. Jadi merancang desain buku ini tadi kita juga berarti harus menyesuaikan dengan sasaran ataupun penerbit yang kita tuju. Jadi kalau misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi Rizka bahwasannya Al-Farazi Media Publisher ini sudah banyak menerbitkan buku, maka kita harus mengikuti template dari Al-Farazi Media Publisher. Kemudian kalau Al-Farazi menyediakan jasa editor ataupun menyunting buku tersebut, maka kita harus mengikuti setiap poin yang diminta oleh penerbit. Misalnya dalam hal ini diperbaiki dan segala macam seperti itu. Dan yang terakhir adalah menerbitkan buku ajar. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, setelah saya mulai memutuskan untuk menulis buku tersebut, pertama saya survei dulu
penerbitnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi Rizka tadi, benar bahwa kita harus kita harus betul-betul melihat track record dari penerbit itu sendiri. Apakah penerbitnya penerbit abal-abal ataupun penerbit yang profesional. Jadi bukan hanya jurnal yang ada predator ataupun yang abal-abal gitu kan. Penerbit juga ada. Jadi kita khawatirnya ketika salah menerbitkan buku, maksudnya salah langkah dalam penerbitan buku itu, maka buku itu bisa saja 1 tahun ataupun nggak sampai setahun dia hilang dari peredaran seperti itu. Tidak ada kelihatan jejaknya ada di mana gitu. Padahal kita sudah bayar dan kita sudah merasa bahwa karya kita sudah diterbitkan seperti itu. Jadi hati-hati. Yang paling penting tadi poinnya pastikan bahwa penerbitnya itu memang terpercaya, akuntabel dan sudah memiliki sertifikat IKP dan bisa dicek itu betul-betul asli atau tidak gitu. Jadi kalau saya pribadi pengalamannya setelah saya memutuskan tadi untuk menulis buku, saya perhatikan, saya cari penerbitnya dan untuk disesuaikan dengan template-nya. Tapi nanti Bapak Ibu boleh saja ketika sudah punya draft, kemudian baru mencari penerbit, boleh saja tinggal menyesuaikan dengan template yang dibutuhkan. Tetapi tadi poin pentingnya adalah pastikan penerbitnya akuntabel. Oke, lanjut Pak. Nah, beberapa sebelum ini kembali yang tadi karena kita masih bahas yang berbasis RPS ini tadi. Setelah tadi kan saya awali dengan pendahuluan tadi ya, yang mengumpulkan menyusun materi tadi pendahuluan, masuk kepada inti, dan yang terakhir adalah penutup. Penutup yang dimaksud di sini adalah bagaimana lampiran-lampiran. Kita mencantumkan lampiran-lampiran yang kita gunakan jika ada. Kemudian glosarium ataupun daftar istilah yang kita gunakan. Sebaiknya memang ada. Selanjutnya yang terakhir tadi ada blurb tadi itu ya, blurb yang merupakan deskripsi singkat bagaimana si penulis membuat karya tulisnya itu lebih menarik gitu bagi pembaca sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Jadi berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, buku ajar ini memang ditulis oleh dosen yang mengampu mata kuliah tersebut dengan tujuan agar si mahasiswa bisa belajar secara mandiri tentang materi ataupun mata kuliah tersebut. Jadi kalau ditanya apakah sulit membuatnya, rasanya tidak sulit karena memang itu adalah mata kuliah kita. Kemudian dosen berarti yang sudah memiliki kepakaran itu di bidangnya. Hanya saja kesulitannya itu mungkin di masalah bagaimana menyusun kerangkanya. Untuk itu kita perlu ada panduan gitu kan. Nah, di beberapa kampus ada panduan menulis buku ajar. Ada beberapa kampus yang membuat panduannya, panduan khusus buku ajar di kampus tersebut. Misalnya yang diawali dengan pendahuluan isinya apa begitu kan. Kemudian kalau di bagian inti isinya apa yang perlu. Ada sebagian yang mencantumkan di bagian inti itu setelah tujuan pembelajaran ada deskripsi singkat tentang materi, ada tentang mata kuliah prasyarat misalnya, tentang mata kuliah prasyarat misalnya apa ya syaratnya untuk ini dan segala macam. Kemudian ada yang memasukkan ilustrasi gambar itu wajib dan segala macam. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya di kampus Bapak Ibu ada aturannya kampus yang membuat pedoman penulisan buku ajar, silahkan diikuti. Dan ada juga sebagian kampus yang membuat memang ini seperti penelitian internal yang memang didanai. Jadi silahkan tulis buku ajar dan kalau memang lolos dia akan didanai seperti itu. Ada beberapa kampus yang membuat aturan seperti itu. Namun jika memang belum ada di kampus Bapak Ibu dan ataupun di kampus kita, tidak apa-apa, kita bisa menulisnya secara mandiri dengan mengikuti kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan yang secara umum
yang mencakup hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi paling kalau soal kesulitan lagi yang berikutnya adalah tentang manajemen waktu gitu ya. Karena Bapak Ibu dosen dan juga guru kan kesibukannya juga luar biasa ya. Apalagi kalau Bapak Ibu yang memang sebagai fungsionaris gitu, yang tidak hanya mengajar gitu, atau mungkin seperti Pak Budi yang masih punya apa namanya tugas-tugas tambahan yang lain seperti itu. Tapi eh, manajemen waktu dalam penulisan buku ini memang harus kita manage sebaik mungkin. Dan bagaimana cara menulisnya? Dan cara menulisnya yang pertama adalah mulai dulu gitu. Otomatis cara menulisnya adalah dengan memulai. Nah, baik untuk RPS saya pikir cukup. Kita lanjut ke menulis buku ajar berbasis riset. Untuk yang buku ajar berbasis riset, beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum mengembangkan buku ajar berbasis riset. Sebelum masuk ke situ kita harus pahami dulu. Kalau tadi buku ajarnya berbasis pada RPS, berarti itu sudah jelas ya, dia berangkat dari RPS yang kita siapkan. Selanjutnya sekarang bagaimana menulis buku ajar berbasis riset. Beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah penulis harus mengadakan penelitian itu terlebih dahulu. Jika penulis belum pernah meneliti. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menulis buku ajar berbasis penelitian, maka harus lakukan riset dulu terkait materi tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan mengacu kepada silabus atau ruang lingkup mata kuliah yang diajarkan. Ya karena memang yang mau ditulis adalah buku ajar, namanya saja adalah buku ajar. Seperti pengertian yang sudah diulas sebelumnya. Buku ajar adalah buku yang ditulis oleh dosen ataupun pengajar sebagai panduan ataupun pegangan dalam mengajar, gitu kan? Dalam pembelajaran. Jadi, penelitian yang dilakukan itu haruslah mengacu kepada ruang lingkup mata kuliah yang diajarkan. Selanjutnya, ada kesesuaian materi pada silabus dengan hasil penelitian yang relevan. Jadi tadi kalau misalnya materinya adalah public speaking, mata kuliahnya adalah public speaking, jadi Bapak Ibu harus melakukan penelitian dulu terhadap public speaking itu yang mana sesuai materinya pada silabus ataupun RPS yang kita bawakan. Selanjutnya, kita menggabungkan konsep teoritis dengan hasil penelitian. Bukan hanya hasil penelitiannya saja yang dicantumkan ke dalam materi tersebut. Misalnya tadi materinya adalah tentang seni dalam public speaking. Jadi seni dalam public speaking itu yang kita tuangkan ke dalamnya adalah bagaimana konsep teoritis tentang seni public speaking yang digabungkan dengan hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan atau hasil penelitian yang Bapak Ibu dapatkan. Selanjutnya, bagaimana mereduksi hasil penelitian menjadi buku ajar. Mereduksi hasil penelitian dari buku ajar dari bahasanya reduksi, berarti mengurangi ataupun menghilangkan ya. Jadi ada hasil-hasil penelitian yang tidak semua kita masukkan ke dalam buku ajar tersebut. Kemudian mengubah bahasa laporan penelitian menjadi bahasa buku. Jadi kalau misalnya ada bahasa-bahasa berdasarkan data yang telah diperoleh, hipotesis, sekian-sekian segala macam. Nah, itu bagaimana mengubahnya menjadi bahasa buku. Jadi tidak perlu ada istilah hipotesis diterima dengan angka sekian-sekian dalam buku ajar tersebut. Yang penting adalah apa hasilnya. Apa hasilnya? Yang mana seni public speaking itu begini, 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 misalnya itu yang dicantumkan ke dalam bahasa buku tersebut. Selanjutnya, mereduksi laporan penelitian menjadi materi ajar adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, mengurangi, menyesuaikan laporan penelitian untuk disesuaikan menjadi kebutuhan materi ajar. Seperti itu. Jadi, buku ajar berbasis riset dari riset yang sudah kita lakukan, kemudian kita kembangkan menjadi buku ajar, yang mana materinya adalah relevan dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Lanjut, Pak.
Nah, kalau tadi judul besar kita adalah strategi menulis buku ajar, apa strateginya? Yang pertama adalah kompetensi. Kalau ini saya harusnya bisa membuat akronim ya, membuat akronim dari strategi menulis ajar ini agar kita bisa mengingat ya apa akronimnya. K2FM. Apa sih K2FM itu? K2FM itu kita bisa lihat yang pertama ada kompetensi, ada komitmen, ada fokus, dan manajemen waktu. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah buku yang ditulis itu hendaknya ada dalam kepakaran atau kompetensi dosen sebagai penulis sehingga dapat memberikan informasi atau materi yang dapat dipertanggungjawabkan secara mendasar. Berarti artinya kita harus menulis buku ajar yang sesuai dengan kepakaran ataupun kompetensi yang kita miliki. Jadi bagi Bapak Ibu dosen ataupun guru yang memiliki kompetensi dalam pembelajaran speaking misalnya, ataupun dalam pembelajaran writing misalnya. Jadi buku ajar yang ditulis itu memang sesuai dengan kepakaran ataupun kompetensi yang kita miliki. Sehingga informasi-informasi yang bisa kita tuangkan dalamnya memang bisa kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada komitmen. Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku untuk melakukan suatu hal dan menunjukkan dedikasi. Jadi komitmen yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita sebagai dosen dan sebagai guru, kalau misalnya tadi dosen ada tugas tridharmanya, bidang pendidikan yang pertama, bagaimana memastikan pembelajaran itu berjalan dengan baik, mengupgrade ilmu agar pembelajaran dapat tercapai dengan optimal, sehingga komitmen kita adalah bagaimana kita melakukan suatu hal yang berhubungan dengan itu termasuk mempersiapkan bahan ajar, yaitu dengan menyusun buku ajar sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu. Jadi komitmen ini mahal. Karena ketika kita sudah berkomitmen, akan mempermudah kita untuk melakukan ataupun menunjukkan dedikasi kita sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang pengajar. Nah, komitmen ini pun tidak hanya cukup hanya sebatas komitmen, tetapi komitmen ini bersambung dengan konsistensi. Karena kalau kita sudah berkomitmen, insya Allah kita akan membangun konsistensi ataupun istiqomah ya. Ketika sudah memulai, maka kita harus terus eh, mengalahkan rintangan yang ada agar sampai kepada selesai gitu. Sampai selesai. Selanjutnya, fokus. Fokus merupakan sikap terarah dan terpusat pada suatu objek, tindakan, tujuan, target yang tidak terpecah belah pada lainnya. Fokus berarti Bapak Ibu sudah mulai menentukan nih, saya akan menulis buku ini mulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Fokus memang harus menetapkan deadline sendiri, itu artinya ya, menetapkan deadline sendiri bahwa saya harus menuntaskan apa yang sudah saya rencanakan gitu. Karena memang fokus ini sangat dibutuhkan dalam hal menulis. Jadi kalau bercerita soal pengalaman, apakah dengan menulis banyak buku tadi, apakah saya selalu fokus, apakah saya selalu punya waktu? Tidak, tetapi saya harus meluangkan waktu dan menentukan mana yang menjadi prioritas, seperti itu. Jadi ketika kita sudah berkomitmen tadi, ketika kita sudah memutuskan untuk konsisten, dan kita harus fokus. Oke, saya harus menyelesaikan buku yang sudah saya mulai dan harus menyelesaikannya di waktu sebelum deadline sekian 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 misalnya, tergantung dari deadline yang sudah kita tetapkan. Karena kalau kita memang tidak fokus, bukunya tidak akan selesai. Selanjutnya
manajemen waktu yang ini tadi ya. Manajemen waktu, kemampuan mengalokasikan dan memberdayakan waktu sesuai dengan perencanaan dan standar waktu yang telah dirancang. Karena satu-satunya yang bisa memanage waktu itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita boleh sibuk, kita boleh banyak pekerjaan dan segala macam, tapi tetap kita harus meluangkan waktu, misalnya entah 15 menit atau paling lama 30 menit dalam satu hari untuk menuliskan, untuk mencari materi tentang ini segala macam, kemudian kita tuangkan dalam draft yang akan kita buat. Jadi jika kita tidak mampu melakukan manajemen waktu itu, kita akan selamanya terhalang dengan bahasa saya nggak sempat gitu kan, saya sibuk seperti itu. Jadi kendati pun dengan kesibukan yang padat tadi, kita harus tetap bisa mampu meluangkan waktu, memanage waktu sendiri untuk bisa menuntaskan apa yang sudah kita mulai. Karena kita sudah berkomitmen tadi kan untuk tetap konsisten menyelesaikan deadline yang sudah kita buat sendiri. Jadi itu yang harus sama-sama kita ingat, bahwasanya seorang penulis sendiri pun ada kalanya dia jenuh, ada kalanya dia galau, ada kalanya tidak fokus, tidak konsen, nggak apa-apa. Tapi jangan jangan terlalu lama kan gitu. Jangan terlalu lama. Kalau misalnya tidak kalau saya, kalau misalnya lagi ada ide, lagi ada segala macam, tidak menunggu ada laptop gitu. Kadang bisa dituliskan hanya di handphone, di catatan di HP ataupun di notes di handphone. Yang penting tertuangkan gitu kan. Kemudian nanti saya akan pindahkan ke laptop sehingga untuk mencapai yang tadi kompetensi, komitmen, fokus, manajemen waktu tadi bisa secara optimal. Akhirnya bukunya jadi selesai, gitu kan? Oke, selanjutnya Pak. Nah, saya pikir untuk materinya, materi secara ini ya, secara umum tentang seperti apa tadi itu menulis buku ajar berbasis RPS dan juga berbasis riset, saya pikir cukup. Nanti untuk Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan itu, kita boleh sifatnya sharing saja, karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu, namun hanya saja hari ini posisinya aja gitu ya kan, posisinya aja diminta sebagai narasumber sehingga saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang sudah saya lakukan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, di sini ada Instagram ataupun TikTok ya, media sosial. Kita bisa berteman lebih lanjut dan kita bisa berkolaborasi. Dan saya terbuka untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang terpikir untuk menulis buku, mungkin mencari teman untuk berkolaborasi. Kebetulan nanti mungkin bidangnya sama. Kalau saya bidang kepakarannya dalam pembelajaran itu pembelajaran speaking. Pembelajaran speaking saya masuk di semester 1, 2, 3. Kemudian untuk public speaking juga. Selanjutnya di mata kuliah Task and Media Design. Di desain media dan tugas pembelajaran. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang dengan kepakaran yang sama, ingin mencari teman berkolaborasi, kita bisa menulis bukunya bareng-bareng sama-sama ya. Dan insya Allah kita akan terbitkan di Al-Farazi Media Publisher. Oke, I think that's enough. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator kita yang manis ya, yang pakai jilbab biru. Terima kasih Bu Gebi atas pemaparan materinya, sangat berguna di pagi hari ini ya. Baik, mungkin Bapak Ibu udah bersiap-siap mau bertanya tentang bagaimana menulis buku ajar atau bagaimana cara mungkin kayak Bu Gebi dengan kesibukannya luar biasa sebagai dosen, tapi masih sempat menulis buku antologi, novel, bahkan buku ajar gitu ya. Baik, saya persilahkan ke Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh raise hand. Ada yang mau bertanya? Oke, Ibu Lisma, kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya mumpung teringat tadi Lisma bertanya tentang novel itu tadi ya.
saya menulis novel itu sudah cukup lama, terakhir tahun 2020, dan itu sebenarnya saya sangat rindu gitu ya untuk kembali menulis novel, karena ya antologi yang tadi itu Bu, itu rata-rata hampir 90% itu adalah novel, cerpen, dan puisi gitu. Jadi kalau dibilang salah jurusan enggak ya, meskipun saya pendidikan bahasa Inggris, tapi kan dia masih di seputar bahasa. Jadi tetap relevan-relevan saja. Jadi terkait dengan novel itu terakhir tahun 2020. Yang awalnya 2019, yang pertama itu judulnya Langit Bertabur Cinta. Kemudian yang 2020 Nira si Manis dari Angkola. Itu memang novel berbasis kearifan lokal yang mana ceritanya tentang bagaimana cinta dipandang selingkuh dan segala macamnya itu ya. Jadi saya sangat rindu, saya sampaikan tadi, karena setelah 2020 kan kita sudah mulai fokus nih untuk membuat karya tulis yang berhubungan dengan pendidikan gitu kan. Karena untuk apa, pemenuhan BKD dan segala macam, untuk meskipun memang untuk karya tulis seperti novel dan segala macam itu bisa masuk ke dalam poin Sinta gitu kan. Jadi rasanya sudah mulai berkurang gitu kemampuan untuk menuangkan isi hati, perasaan dengan bahasa-bahasa puisi gitu, bahasa-bahasa cerpen dan segala macam. Karena sudah mulai dialihkan ke pembelajaran ataupun ke bidang pendidikan gitu ya, Bu. Meskipun saya masih pengen sebenarnya untuk menulis kembali tentang novel itu tadi. Kalau ditanya soal cara, kalau caranya memang yang paling asik itu menulis hal-hal yang berbau seperti itu adalah ketika kita sedang apa sih namanya, merasakannya gitu. Jadi di masa-masa sebelum menikah misalnya, kita merasakan apa gitu, kita bisa tuangkan dalam cerita itu. Meskipun memang setelah menikah pun kita bisa menuangkan cerita itu dalam apa namanya, sesuai apa, imajinasi dan segala macam. Hanya saja mungkin karena skopnya udah berbeda gitu kan Bu, karena tuntutannya kan yang di BKD bagaimana kita membuat buku itu sejalan dengan mata kuliah yang kita ampu misalnya, ataupun dengan penelitian yang kita lakukan. Jadi novel puisinya udah mulai tertinggal, apalagi di zaman ini kan, generasi yang sekarang kan, kita kalau untuk media sosial kita lebih senangnya Instagram ataupun TikTok gitu kan. Jadi kalau dulu di zaman-zaman Facebook itu kan masih bisa dituangkan itu tulisan panjang baru kita kasih foto. Kalau di Instagram kita kasih tulisan panjang itu kebanyakan orang nggak baca gitu. Karena orang fokus kepada fotonya gitu kan, ataupun videonya, reels dan segala macam. Begitupun dengan video apa, TikTok. TikTok apalagi yang fokus kepada video yang bergerak cepat gitu kan. Jadi sedikit banyaknya itu berpengaruh kepada bagaimana kita ingin memposting tulisan-tulisan itu. Seperti itu, Bu. Tapi tampaknya Ibu Lisma juga ini ya. Ibu Lisma boleh tahu jurusannya apa? Saya kebetulan di kajian sastra dan budaya, Bu, di ISJC. Oh, pantas. Jadi kalau udah di kajian sastra, otomatis ada lah gitu hubungannya gitu kan ke sana. Dan saya yakin Ibu Lisma juga pasti ada tulisannya terkait itu. Kalau Ya, novel, tapi ada. novel belum ya Bu ya? Ke novel belum, Bu. Yang ini belum ke novel. Tapi pengen. Ini nulis novel juga, insya Allah. Cuma karena seperti yang kita bahas tadi, ya keterbatasan waktu juga, yang antara Iya. pekerjaan di rumah tangga juga. Ya. Baik, Oke, nggak mungkin apa-apa. kalau ada yang mau tanya dulu, ada, Bapak Ibu? Belum ada. Kalau belum ada, mungkin saya mau bertanya lagi, Bu Gaby. Oke, boleh. Saya punya modul nih, Bu. Gimana caranya modul itu bisa kita jadikan buku ajar, Bu? Nah, alhamdulillah. Jadi ketika Ibu Lisma sudah punya modul, maka itu sudah punya semacam draft gitu ya. Jadi modul yang Ibu buat otomatis kan sudah berdasarkan materi ataupun sub ataupun bab yang Ibu bawakan kan mata kuliahnya. Itu sudah lengkap semuanya. Atau masih ada yang belum lengkap? Lengkap, Bu.
sesuai dengan Sudah. SKS-nya sudah. Nah, kalau misalnya itu sudah lengkap, maka akan lebih mudah. Jadi yang pertama tadi, fokuslah mengembangkan seperti aspek yang tadi ya, aspek penulisan tadi. Yang pertama, Ibu kembangkan dulu di bagian awalnya. Yang pertama tadi ada judul, kemudian daftar isi dan segala macam itu secara standar aja. Nah, setelah masuk di bagian bab intinya itu berarti yang perlu dicantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di materi itu apa? Sesuaikan dengan CPMK. Selanjutnya masuk kepada deskripsi singkat ataupun ya deskripsi singkat terkait materi tersebut. Selanjutnya masuk kepada materinya. Materinya ini yang harus diperkaya. Kalau misalnya modul kan cukup sampai karena kalangannya terbatas ya kan untuk kita-kita aja. Jadi kalau untuk yang di buku ajar ini harus lebih diperluas, lebih diperdalam dengan isu-isu mutakhirnya, referensinya harus lebih banyak, lebih kaya gitu. Nah, untuk perbedaan bahasa lagi, saya mungkin tadi lupa menjelaskan. Untuk di bagian buku ajar itu, bahasa yang digunakan itu bahasanya lebih sederhana, meskipun tetap bahasa formal, tapi bahasanya sederhana yang bisa dipahami oleh mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa kalau baca buku ibu itu, mereka bisa paham, oh ini arahnya ke sini, oh ini alurnya begini, oh begini ya caranya gitu. Jadi buku ajar yang ibu kembangkan dari modul tadi sebagai bahan ajar ibu dalam mengajarkan mata kuliah tersebut. Kemudian poin-poinnya lagi setelah materi tadi ada rangkuman, ada latihan, ada ilustrasi, dan segala macamnya. Nah, kalau saya ini sedang mempersiapkan buku ajar, saya pengen memasukkan unsur yang lain, bagian metode. Jadi nggak salah kalau dalam satu materi itu kita cantumkan metode pilihan gitu yang bisa digunakan untuk mengajarkan materi itu. Karena kan di RPS kita kan beda-beda ya kan metodenya dalam materi gitu. Misalnya dalam materi yang ini kita pakai metode yang ini. Kalau misalnya pakai metode materi yang ini kita pakai project based learning misalnya. Jadi nggak apa-apa itu kalaupun mau dicantumkan boleh sebagai alternatif. Oh, kalau saya bawakan materi ini, oh bisa ya pakai yang ini gitu. Meskipun sifatnya memang tidak wajib gitu, hanya saya yang wajib yang tadi tujuan pembelajaran, eh, penjelasan materi secara lengkap, kemudian latihan dan studi kasus, rangkuman. Kemudian untuk yang terakhir, yang di bagian penutupnya ada lampiran, glosarium dan segala macam, ataupun daftar pustaka. Kalau misalnya Ibu tidak membuatnya per materi, boleh. Kemudian setelah Ibu buat seperti itu lengkap, pilih yang mana penerbitnya yang profesional, yang memang apa namanya, yang sudah Ibu yakini, kemudian diterbitkan seperti itu. Semoga dimudahkan ya Ibu Lisma Linda. By the way, Ibu bawa mata kuliah apa? Sastra anak, Bu. Oh, sastra anak. Sastra anak. Iya, betul, Bu. Sastra anak itu kira-kira seperti apa ya, Bu? Saya jadi penasaran nih jadinya. Sastra anak ya membahas tentang karya-karya anak, bisa jadi penulis anak atau penulis yang menuliskan buku-buku anak. Keren, 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 keren. Oke, demikian ya Bu Lisma. Jadi Ibu sudah punya draft, tinggal isinya itu lebih disesuaikan seperti bagaimana standar penulisan buku ajar. Kalau misalnya di kampus Ibu memang ada aturan-aturan yang harus dibuat, ya diikuti. Jika tidak, sesuaikan saja dengan standar umum dalam penulisan buku ajar. Nah, untuk bagian kertas dan segala macam, itu pun yang standar, tapi ada juga sebagian media ataupun penerbit yang mempunyai standarnya tersendiri. Tapi kalau secara standar dikti, itu biasanya kertasnya itu ada ukurannya A5 yang UNESCO yang seperti itu ya kan, tinggal disesuaikan saja seperti apa. Baik Baik, Bu. Bu, terima kasih jawabannya. Mungkin kawan-kawan lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan? Tadi ada yang
Boleh berbagi tempat buku ajar? Ya, nanti boleh dijapri langsung ke Al-Farazi ke nomor WA atau emailnya ya. Uh, Pak Syam ya. Pak Syam silahkan menghubungi Al-Farazi langsung nanti. Baik, kalau tidak lagi pertanyaan, saya akan menyimpulkan sedikit dari hasil materi yang saya sampaikan oleh Bu Gibi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana cara menulis langkah menulis buku ajar yang berbasis RPS. Yang pertama adalah memahami RPS-nya dulu, lalu menyusun kerangka buku, mengumpulkan dan menyusun materi, menyusun latihan dan studi kasus, menyusun daftar referensi, merancang desain buku, melakukan penyuntingan dan revisi, dan menerbitkan buku ajar itu sendiri ya. Setelah selesai jangan lupa diterbitkan, jangan hanya disimpan gitu ya. Baik, buku ajar yang berbasis riset. Yang pertama, penulis harus melakukan riset terlebih dahulu jika belum ada penelitiannya. Kemudian penelitiannya harus mengacu pada silabus. Hasil penelitian relevan dengan silabus, menggabungkan konsep teoritis dengan hasil riset yang sudah dilakukan sebelumnya, mereduksi hasil riset menjadi buku ajar, mengubah bahasa laporan menjadi bahasa buku, dan mereduksi laporan riset menjadi materi ajar. Nah, ada 4 strategi menulis yang dipaparkan oleh Bu Yebi tadi yang bisa kita manfaatkan ya. Beliau menyebutnya kedua FM. Yang pertama adalah kompetensi, komitmen, fokus, dan manajemen waktu. Nah, itu saja untuk webinar kita untuk hari ini. Terima kasih banyak Bu Gibi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit ilmu kepada kita hari ini dengan kesibukannya, tapi beliau menyempatkan diri untuk berhadir di hari ini ya. Terima kasih sebanyaknya untuk Bu Gibi. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah berhadir di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kontak Al-Farazi. Tadi juga sudah kita kirimkan link presensi ya. Silahkan mengisi presensi agar nanti bisa dikirimkan sertifikat oleh panitia. Baik, sekian. Terima kasih. Ibu Lisma, saya boleh nanya ini kan? Ini pematerinya yang nanya ini. Di sini kan ada ini, boleh diperjelas Bu yang mengenai apa ini? El-Farazi memberikan diskon 20% yang ini ya, boleh diperjelas Bu. Di sini karena ada teman-teman yang saya yakin ada yang berniat untuk menerbitkan. Boleh, boleh, Bu? Ya. Oke, mungkin untuk pemaparan diskon 20% dari El-Farazi bisa disampaikan oleh Pak Budi langsung ya. Nah, boleh. Baik, terima kasih untuk diskon 20% itu akan kami berikan untuk Bapak Ibu yang menuliskan buku ajar dan diterbitkan di El-Farazi Media Publisher tanpa ada batas waktu, tetapi hanya diberikan untuk sekali. Jadi misalnya tahun depan Bapak Ibu menerbitkan buku atau 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, tetap kami anggap ada diskon 20%. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini, itu berlaku diskonnya sepanjang masa. Atau Keren. Bapak Ibu yang meninggal atau saya yang meninggal. Jadi selama kita masih hidup dan berstatus sebagai dosen atau guru atau peneliti, bisa Bapak Ibu menerbitkan buku di kami dan akan kami berikan diskon 20%. Baik, Dan terima kasih. tambahan sedikit Bu terkait tentang tadi dalam mengubah bahasa menjadi bahasa buku, itu perlu diperhatikan karena apabila tidak dirubah itu akan ditolak oleh Perpusnas saat pengurusan ISBN. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, aman. Ya. Misalnya contohnya pernah kami terbitkan buku hasil dari pengabdian dosen. Memang ini bukan untuk dijadikan sebagai buku ajar, tetapi konversi dari penelitian atau pengabdian menjadi buku. Itu dimasukkan di dalam salah satu bab itu adalah salah satunya metodologi. Jadi kalau ada bagian seperti itu tidak akan diterima oleh
Perpusnas saat penerbitan ISBN. Jadi Bapak Ibu itu mohon diperhatikan. Termasuk juga judul. Judul itu jangan bersifat internal. Makanya di modul atau diktat kan internal ya. Misalnya bahan ajar atau buku ajar untuk mahasiswa Universitas A, Universitas B. Itu tidak akan keluar ISBN. Bahkan kami pernah menerbitkan buku bahasa Inggris, buku ajar bahasa Inggris, tetapi judulnya di dalam bahasa Inggris dan ujungnya for nurses, for nurse. Ya. Jadi kan untuk perawat. Pihak Perpusnas itu menganggap itu dalam internal. Jadi tidak disebarkan secara umum. Jadi tidak bisa diberikan ISBN. Jadi terpaksa buku itu harus berganti judul. Walaupun isinya difokuskan untuk bahasa Inggris untuk calon-calon perawat. Jadi hal-hal demikian itu perlu diperhatikan. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Mungkin sudah terjawab ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan lebih lanjut lagi, bisa menghubungi Al-Farazi langsung. Baik, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih Bu Gaby sekali lagi. Terima kasih Pak Budi yang sudah memaparkan materi hari ini. Terima kasih yang sudah ikut serta pada kegiatan hari ini. Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan yang serupa, tapi dengan judul yang berbeda, pastinya dengan tema yang berbeda. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.